Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar di kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengetahui siapa sih temannya yang hadiri kesempatan pagi hari ini. Untuk kelas 3, ya, untuk kelas 3 satu orang yang hadir. Terima kasih anak. Kalau untuk kelas 4 sendiri bagaimana anak? Siapa yang hadir di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Namun seperti biasa, kita sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, mungkin kalian bertanya, kenapa sih Pak Guru menggabungkan antara kelas 3 dan kelas 4 dalam ruangan yang sama dan belajar secara bersamaan? Dikarenakan karena ibu guru wali kelas 4 itu berhalangan hadir di kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Guru akan mengajarkan kalian dalam waktu yang bersamaan dengan mata pelajaran yang berbeda, yaitu untuk kelas 3 itu pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya adalah tentang keadaan cuaca. Sedangkan untuk kelas 4 sendiri itu pelajarannya hari ini adalah pelajaran IPS dengan materi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama untuk kelas 3 ya. Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya yang pertama itu dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Terus yang kedua, dengan menulis pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Baik anak-anak sekalian, sedangkan untuk kelas 4 sendiri pelajaran IPS itu dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Tujuan yang kedua adalah dengan berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan yang sistematis. Oke, baik. Pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan kelas 3 dulu ya. Untuk kelas 3 itu tentang keadaan cuaca ya. Apa sih itu cuaca? Cuaca itu adalah keadaan udara dalam wilayah tertentu dan terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Nah, selain cuaca di sini juga ada iklim. Iklim itu apa sih Pak Guru? Iklim itu adalah keadaan udara dalam wilayah yang sangat luas dan akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Nah, ada beberapa kondisi cuaca, antara lain yang pertama itu berawan, yang kedua panas, yang ketiga cerah, yang keempat dingin, dan yang terakhir sekali ada hujan. Oke, sekarang kita beralih, silakan buka buku paketnya di halaman 33. Di situ ada digambarkan 5 simbol-simbol dari cuaca. Nah, gambar yang pertama itu menunjukkan keadaan pada malam hari yang sangat cerah. Digambarkan di situ terlihat sekali bahwa di situ ada bintang dan ada bulan. Tentu saja kalian murid kelas 3 itu pasti pernah melihat bintang dan bulan di malam hari. Terus yang kedua adalah bagaimana sih gambarannya cuaca pada saat hujan. Otomatis kondisi langit itu akan lebih gelap dibanding cuaca yang cerah ya. Terus yang ketiga di situ gambarnya ada cuaca yang mendung. Bagaimana keadaan langit pada saat cuaca itu mendung? Langit itu pada saat cuaca itu mendung akan terlihat
keputihan dan keabu-abuan sedikit, agak gelap-gelap sedikit, seperti abu-abu atau seperti putih, dan awan itu akan kelihatan lebih tebal. Terus yang ketiga, di situ bagaimana kondisi pada saat cuaca itu lebih cerah. Matahari akan bersinar lebih terang dan suasananya akan lebih panas. Biasanya seperti itu. Dan gambar yang terakhir itu adalah keadaan cuaca pada saat berawan. Bagaimana sih keadaan cuaca pada saat berawan? Pada saat berawan, matahari itu akan sedikit ditutupi oleh awan, sehingga tidak semua permukaan bumi itu bisa disinari oleh matahari. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa disinari oleh matahari karena sebagian dari bagian matahari itu akan tertutup oleh awan. Oke. Di halaman 34 ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak kelas 3. Oke, sekarang kita beralih ke pelajaran kelas 4, yaitu pelajaran IPS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui di sini ada 4. Yang pertama, matahari. Mengapa matahari dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena jumlahnya melimpah dan tidak akan habis sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, air. Air juga dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya melimpah karena adanya proses siklus air. Yang ketiga, udara. Udara juga dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya, karena udara merupakan contoh sumber daya alam yang diperbarui dan diproduksi oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang keempat, angin. Angin merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui karena angin berasal dari alam yang tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Keempat sumber daya alam ini adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya sedikit dan terbatas dan sewaktu-waktu bisa habis. Contohnya minyak bumi, emas, terus gas. Yang selanjutnya itu adalah tembaga dan lain-lain sebagainya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang sewaktu-waktu nantinya bisa habis, seperti itu. Berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi itu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan jumlahnya banyak dan sangat melimpah sekali. Baik anak-anak semua, setelah Pak Guru memberikan latihan dari materi yang telah Pak Guru sampaikan di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, namun Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk bertanya tentang materi-materi kita di kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan anak. Oh, alhamdulillah kalau sudah jelas. Namun Pak Guru ingin menanyakan kembali, apakah kamu senang belajar dengan Pak Guru hari ini? Alhamdulillah, terima kasih kalau kamu itu senang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan hari ini senantiasanya bermanfaat untuk kita semua. Maka pembelajaran di kesempatan pagi hari ini Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.